Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa semua. Hari ini kita akan mencoba untuk menjelaskan materi pembelajaran itu melalui YouTube. Jadi Ibu akan upload videonya. Mahasiswa semua diharapkan untuk menontonnya dan meninggalkan pesan, karena kemarin ketika mau interaktif dengan Zoom, ada beberapa mahasiswa yang mengatakan bahwa mereka sudah pulang gitu ya. Seharusnya jangan pulang tengah wabah ini, karena kita bisa jadi karier gitu ya, pembawa walaupun kita baik-baik saja. Tapi untuk mengatasi itu semua, Ibu akan mencoba memaparkan materi itu dengan menggunakan media YouTube dan akan diupload pada jam perkuliahan. Oke, stay tune to my channel. Kemarin kita sudah bahas ya, bagaimana cara menyelesaikan ketidaksamaan nilai mutlak. Namun masih ada sisanya, itu kemarin kita mencoba menyelesaikannya dengan definisi kan, dengan definisi nilai mutlak. Kemudian Ibu mengatakan bahwa selain menggunakan definisi, nilai mutlak itu juga bisa diselesaikan dengan menggunakan teorema. Nah, sekarang coba dilihat modulnya. Itu ada pada halaman 31 yang bagian A dan B. Di sana ada tertulis ya. Ini pertidaksamaan nilai mutlak ya, nilai mutlak. Nah, di sana ada bunyinya, itu adalah jika A lebih atau sama dari 0, yang bagian A-nya jika harga mutlak X kecil sama A, jika dan hanya jika X lebih atau sama dari min A dan kurang atau sama dari A, kemudian dan harga mutlak X kuadrat itu kecil sama dari A kuadrat. Begitu ya bunyi teoremanya. Kemarin kalau secara definisi Ibu tidak akan ulang lagi. Itu didefinisikan setiap masing-masing harga mutlaknya, terus diiris dengan syarat pada soal. Kemarin itu kan diiris pada syarat pada soal. Kemudian untuk bagian akhirnya kita gabungkan. Nah, sekarang permasalahan yang kemarin itu bisa diselesaikan dengan menggunakan definisi ini. Jadi ketika harga mutlak X kurang atau sama dari A, jika dan hanya jika X lebih atau sama dari min A, kurang atau sama dari A, dan kita juga dapat menguadratkan kedua belah pihaknya ya, harga mutlak X kuadrat kurang atau sama dari A kuadrat. Nah, ini kenapa bisa begitu? Contoh, Ibu berikan kasus harga mutlak X kurang atau sama dari 2 gitu ya. Nah, coba kita lihat pada garis bilangan. Ini ada garis bilangan gitu ya. Ini ada 2, ini ada ini ada minus 2 gitu ya. Ini ada 2, ini ada minus 2 gitu ya. Di sini ada si X gitu ya. Ada si X. Nah, kapan nilai dari X itu akan kurang atau sama dari 2? Kita coba lihat di sini. Coba lihat di sini. Misalnya, Ibu ambil di sini itu ada berapa bilangannya? 0 bisa jadi 0. 0 bisa jadi ya, berada di sini 0. Apakah 0 kurang atau sama dari 2? Benar. Kemudian 0, sekian sekian sekian. 0, sekian sekian juga kurang dari 2. Kemudian kalau sudah dilewat batas ini, misalnya 2,1, apakah 2,1
misalnya si X-nya 2,1 gitu ya. Apakah 2,1 kurang dari 2? Tidak, berarti ini bukan daerahnya kan? Ini bukan daerahnya, ya kan? Nah, berarti daerahnya itu berada di sini gitu ya. Semua untuk daerah yang ada di sini tuh berlaku. Ya, untuk nilai X. Yang di sini juga begitu kan? Kalau harga mutlak kan walaupun minus tetap plus kan? Misalnya di sini ada minus 0,1. Minus 0,1, 0,1 kan? 0,1 kurang sama dari 2. Itu benar. Ya, itu benar. Berarti juga semua daerah yang di sini itu sampai ke 2 itu nilainya juga memenuhi. Kalau yang di sini kan minus min 2,1 misalnya. Min 2,1 tidak. Kurang dari 2 ya, berarti ini bukan. Jadi apa daerahnya untuk ini? Tentu ketika X-nya itu adalah di antara ya. X-nya itu di antara ya. Nilai X-nya itu di antara atau X-nya itu berada di antara minus 2 dan 2 gitu ya. Maka begini dia kan, makanya berlaku kasus ini gitu ya. Jika harga mutlak X kurang sama dari A, jika dan hanya jika X-nya lebih atau sama dari min A, kurang atau sama dari A. Ya, kita coba selesaikan kasus yang kemarin yang dengan definisi. Kalau yang dengan definisi itu tidak ibu ulang lagi, karena kita kemarin sudah menyelesaikannya dengan definisi. Coba sekarang kita coba selesaikan. Cuma ini terbatas hanya untuk kasus ini. Kalau kasusnya panjang itu terpaksa kita menggunakan definisi seperti yang kemarin. Nah, ini contohnya. Ini juga sudah kita selesaikan yang A, latihan halaman 43 ya. Sudah kita selesaikan kemarin dengan definisi. Definisi. Sekarang kita coba menyelesaikannya dengan sifat nilai mutlak ya. Ini ada soalnya, itu adalah X tambah 2 kurang dari 3 ya, kurang dari 3. Nah, bagaimana cara menyelesaikan kasus ini? Menggunakan ini berarti kalau kita pakai kasus ini berarti apa jadinya? Ini A-nya kan ya. Nah, berarti penyelesaiannya adalah apa jadinya? X tambah 2 lebih atau sama dari min 3 kurang atau sama dari 3. Ini contohnya menyelesaikan ketidaksamaan ya. Berarti X lebih dari min 3 min 2 gitu ya. Ini tambah 2, ini min 2 ya. Ini 3, ini min 2 ya. Ini min 5, kemudian ini X, kemudian 1. Maka penyelesaiannya adalah X lebih sama dari min 5 dan X kecil sama dari 1 begitu ya. Sorry, maaf, ini tidak ada sama dengan ya. Ini tidak ada sama dengan. Soal tidak ada sama dengan gitu ya. Nah, begitu cara kalau kita menggunakan sifat. Kalau dengan definisi berarti kita definisikan ini dulu, ya kan begitu? Bagaimana cara mendefinisikan untuk membuka harga mutlak X tambah 2 gitu ya. Kemudian kita definisikan, setelah itu dari definisi kita substitusi kembali ke soal, kemudian masing-masing penyelesaiannya kita iriskan kan? Kita iriskan, hasil akhirnya kita gabungkan. Itu sudah kita bahas pada minggu lalu. Ini untuk sifat yang pertama. Nah, bagaimana dengan sifat yang kedua? Oke, ibu hapus dulu ya. Yang ini untuk sifat yang pertama. Silakan mahasiswa semua mencatat, ada di modulnya. Ibu cuma memberikan gambaran secara garis besar, dan kemarin juga sudah kita bahas gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk yang kedua. Kita coba untuk sifat yang kedua. Itu
itu ada pada buku kembali, sifatnya itu ada pada halaman kembali. Coba dibuka buku saudara semua di modulnya yang sudah kita pakai bersama gitu ya. Itu pada yang bagian B, halaman 31 untuk bagian B. Kalau tadi kan tandanya kurang ya, untuk A kan kurang atau sama gitu ya. Nah sekarang bagaimana kalau tandanya itu lebih ya? Itu ada dua teorema yang berbeda. Yang satu kurang dari A, tadi Ibu sudah ilustrasikan dengan garis bilangan kenapa sampai begitu ya sifat-sifatnya itu. Nah sekarang kita coba dengan bagaimana kalau tandanya lebih. Yang B itu misalnya harga mutlak X lebih atau sama dari A. Nah jika dan hanya jika ya itu X lebih dari A atau X kurang dari min A. Nah bisa juga seperti tadi itu, bisa juga pakai sifat dikuadratkan kedua belah ruasnya. Ini bisa juga gitu ya. Kalau tanda hubungnya di situ apa itu? Dan. Oke, dan. Kata-katanya dan di sini. Nah, ini kenapa bisa begitu? Jadi yang perlu saudara ingat adalah mahasiswa sekalian, jika dia harga mutlak X-nya kurang dari A, ya kurang dari A, tadi Ibu ilustrasikan dengan garis bilangan itu di antara X, harga mutlak X kurang dari 2 ya, harga mutlak X kurang dari 2, ternyata dia berada di antara, ya kan, di antara min 2 dan 2 gitu ya. Berarti nilai X nya itu lebih dari min 2, kurang dari min 2. Maka tadi itu ketika X didefinisikan dengan X kurang dari 2, maka dia berada kurang, harga mutlak X kurang dari A itu berada di antara min A dan A gitu ya. Oke, sekarang bagaimana dengan harga mutlak X yang lebih dari A? Nah, sekarang Ibu berikan ilustrasi. Harga mutlak X lebih sama dari 2 gitu ya. Nah, di sini ada min 2 tentu ada 2 gitu ya. Nah, kalau yang di dalam ini saudara masukkan ya, misalnya ada 0, nilai X-nya di sini ada 0,1, semuanya yang ada di titik-titik sini dimasukkan ke sini, nilainya kan bagaimana? Kecil kan? Anggap saja 0. 0 masukkan ke sini kecil dari 2, tidak memenuhi kan? Tapi ketika nilai X yang bagian sini yang saudara masukkan ke dalam harga mutlak X lebih dari 2, kita coba misalnya 2,1. 2,1 lebih dari 2 kan? Dan seterusnya. Itu juga dengan ini. Ya kan? Min 2,1 kalau dimasukkan ke sini min 2,1 positif kan? Berarti memang daerah yang memenuhinya itu adalah daerah yang ini gitu ya. Daerah yang di sini. Artinya apa? Berarti harga mutlak X lebih dari 2 yang memenuhi X ya. X yang memenuhi tanpa nilai mutlak itu adalah X kurang sama dari min 2, satu lagi daerah sana, atau gitu ya, atau X lebih atau sama dari 2. Ingat kata hubungnya adalah atau. Jika begini kasusnya ya, beda kan dengan yang tadi itu. Kalau kurang berarti dia di antara kedua selang itu, min 2 dan 2 gitu ya. Oke, kita coba selesaikan kasusnya. Kasus yang akan kita selesaikan itu adalah pada kasus yang lebih ya. Oke, di D. D halaman berapa itu? Halaman 45. X per 2 tambah 7 lebih atau sama dari 2. Mari kita selesaikan. Tapi tidak menggunakan definisi seperti yang kemarin, tapi menggunakan sifat ini. Ya, sifat yang ada pada halaman 31 yang bagian B. Mungkin saudara-saudara mahasiswa sudah menyelesaikan tugas seperti yang Ibu tugaskan kemarin. Ibu coba ulas kembali gitu ya. Nah, ini berarti gimana cara menyelesaikannya ini? Kalau menurut teorema ini, berarti harus bagaimana cara membukanya? Ada 2 ya daerahnya. Jadi kita anggap A-nya gitu
ya. Berarti ada X per 2 tambah 7 ya, kecil sama dari 2, atau ya, X kecil sama dari 2, ini yang selanjutnya, atau X per 2 tambah 7 besar sama 2. Ini cara menyelesaikan pertidaksamaan. Jadi mereka itu saling berkesinambungan. Jika menyelesaikan persamaan dan maka ini menjadi tidak bisa diselesaikan. Oke, selesaikan yang bagian sini. Bagaimana caranya? Berarti X per 2 kecil sama min 2 min 7 gitu ya. Berarti X per 2 kecil sama min 9 ya. Maka menjadi X kecil sama min 18, atau ini apa jadinya? Oke, X per 2 besar sama 2 kurang 7 min 5 gitu ya. X besar sama min 5. Jadi solusinya apa? Kata himpunan penyelesaiannya apa? Oke, maka himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak ini adalah, atau HP-nya adalah, ya kalau mau dalam bentuk silang berarti dari minus tak hingga ya sampai ke min 18 dengan min 18-nya masuk gitu ya. Berarti HP minus tak hingga min 18 masuk, berarti turunnya turun situ, atau dari min 5 itu masuk sampai ke tak hingga. Maka ini adalah himpunan penyelesaian untuk masalah ini dengan menggunakan teorema ya atau definisi. Begitu. Kemudian yang terakhir itu adalah dengan mengkuadratkan kedua belah pihak, itu juga bisa dijadikan sebagai cara untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi ada berapa cara itu? Kalau kalian misalnya soalnya sederhana seperti ini, selesaikanlah dengan teorema, gitu ya, dengan teorema yang di halaman 31. Kalau seandainya soalnya ribet, ada banyak nilai mutlaknya, seperti kemarin misalnya 2, harga mutlak X tambah 2, tambah harga mutlak X tambah 3, lebih atau sama dari 5, misalnya, ya. Tidak memungkinkan untuk menggunakan teorema, maka gunakanlah dengan definisi. Definisikan masing-masing nilai mutlaknya. Kalau dia ada 2 yang harus diselesaikan, berarti ada 3 daerah kemarin kan? Ada 3 daerah. Ada daerah yang kurang, ada daerah yang diantaranya, ada daerah yang lebih. Kemudian masing-masing kita iriskan, ya kan? Dengan soal. Setelah itu kita gabungkan pada akhir. Itu kemarin sudah kita kupas tuntas pada pertemuan sebelumnya. Oke, sekarang bagaimana dengan cara yang ketiga? Itu dengan cara mengkuadratkan. Oke, kita coba dengan cara mengkuadratkan nilai mutlak, penyelesaian nilai mutlak yang ketiga dengan mengkuadratkan. Oke, kita coba kasus yang ada pada halaman berapa ya? Halaman latihan halaman 41, yang latihan terbimbing halaman 41. Coba semuanya ada buka halaman 41. Oke, kalau sudah dibuka, kita coba menyelesaikan 8 kurang 3x lebih dari sama dari 2x. Ya, bagaimana penyelesaian ini dengan cara yang ketiga, yaitu dengan cara mengkuadratkan kedua belah pihak. Ya, cara 3. Itu ada 3 cara kemarin. Cara pertama ingat lagi sesuai dengan definisi. Cara kedua bisa pakai teorema. Yang ketiga ini cara ketiga itu bisa dengan mengkuadratkan kedua belah ruasnya. Oke? Nah, sekarang coba. Ini kalau kita sudah begini, itu
dikuadratkan. Ini dikuadratkan, kemudian 2x juga dikuadratkan. Itu ya. Nah, sekarang kita coba kuadratkan. Kalau sudah dikuadratkan, berarti mutlaknya sudah hilang gitu ya. Kalau sudah dikuadratkan berarti mutlaknya sudah hilang gitu ya. Nah, ini dikuadratkan, 8 dikuadratkan berapa? 64. Oke. Kemudian 2 kali 8 16. 16 ya. Kali 3 gitu ya. Ya kan? 48. Berarti ini 48x. Kemudian ini tambah 3x min 3x dikuadratkan 9x kuadrat ya. Lebih dari ini 2x dikuadratkan. Ini maksudnya sering bikinnya 2x kuadrat, padahal 2-nya juga dikuadratkan gitu ya, 4x kuadrat. Oke, bagaimana cara menyelesaikan ketidaksamaan kuadrat kemarin? Ruas kanan harus kita nolkan. Nah, itu kuncinya kemarin kan, berarti ini jadi apa ini? 64 tambah 48x tambah 9x kuadrat kurang 4x kuadrat lebih atau sama dari 0 ya. Nah, kita kumpulkan, ini taruh ke depan. 9 kurang 4x kuadrat 5x kuadrat gitu ya. Ini tambah 48x gitu ya. Ini tambah 64 gitu ya. Ini lebih besar dari 0. Oke, bagaimana cara menyelesaikan ketidaksamaan ini? Ya, kita cari titik pemecahnya. Cari titik pemecah. Bagaimana cara mencari titik pemecah? Oke, berarti ini 5x kuadrat tambah 48x tambah 64 sama dengan 0. Itu titik pemecahnya ada berapa tuh? 64 8 kali 8 ya, 64 berarti ini tambah 8, ini 40 gitu ya. Ini tambah 8, ini 48 gitu ya. Maka dapat 5x tambah 8 sama dengan 0. Kemudian x tambah 8 sama dengan 0 gitu ya. Ini 5x sama dengan 8, x sama dengan min 8/5, kemudian x sama dengan min 8 gitu ya. Nanti kita masukkan ke garis bilangan, kan gitu ya. Ingat, menyelesaikan ketidaksamaan pecahan kuadrat itu harus dicari titik pemecahkannya, kemudian kita cari pada garis bilangan, taruh pada garis bilangan titik pemecahnya. Nah, ini min 8, min 8/5, mana yang di kiri, min 8 atau 8/5? Ini 8/5, min 8 kan? Oke, min 8, ini min 8/5 ya. Nanti kita uji. Masukkan ke sini. Kalau 0, 0, ini 0, ini 0, berarti ini positif ya, positif. Oke, yang di sini itu mau masukkan min berapa? Min 7 misalnya ya. Min 7 misalnya. Min 7, kalau minus 7 ini berapa ini? Min 35 ya, tambah 8. Ini minus 7 tambah 8 gitu ya. Ini min 35 negatif ya. Ini positif. Negatif kali positif, positif. Oke. Kalau di sini berapa? Min 10. Min 10, min 50 tambah 8. Ini negatif. Ini min 10 tambah 2, tambah 8 gitu, minus 2, minus minus positif gitu ya. Yang diminta itu besar dari 0, itu semuanya. Berarti HP-nya adalah minta hingga sampai tak hingga, ya betul. Kalau begitu ya, karena dia positif berarti semua
semua, daerahnya positif, berarti minta Anda sampai tanggal gitu ya, berarti itulah HP-nya. Jadi ada cara-caranya gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau mahasiswa semua ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar, karena dari kolom komentar Ibu akan mengambil aksennya gitu ya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan penyelesaian nilai mutlak dengan teorema, dan seharusnya satu pertemuan ya, tapi karena di YouTube itu waktunya 20 menit, jadi Ibu upload video yang ini saja. Untuk berikutnya kita akan ketemu dengan topik fungsi, definisi fungsi, contoh-contoh di fungsi, cara menentukan daerah asal gitu ya. Sebenarnya kita udah terlambat tapi tidak apa-apa. Semoga hari ini ada bermanfaat untuk mahasiswa semua. Terima kasih Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan jangan lupa Ibu ingatkan, jangan ada yang menggunakan hari libur untuk nge-mall dan mengunjungi tempat-tempat keramaian, tapi tetap stay tune at home, stay safe at home ya, di rumah saja. Dan Ibu berikan tugas yang harus diupload pada e-learning ya, harus diupload pada e-learning itu halaman 43 sampai halaman 47, dikerjakan dengan cara apa yang Anda anggap mudah. Boleh dengan definisi, boleh dengan teorema, boleh dengan mengkuadratkan kedua sisinya. Jadi tugas itu silahkan saudara-saudara upload pada e-learning dan akan Ibu periksa. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.